Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah haditha wa qatima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu kafatan lin-nasi jami'a basyiran wa nadhira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, utamanya yang terhormat bapak-bapak dari Dewan Penasihat, Dewan Pembina, dan bapak ketua pengurus daerah, dan seluruh yang hadir para aktivis IPHI. Perkenankan pada hari ini saya mengikuti apa yang didawuhkan oleh pengurus daerah. Dengan wujud undangan saya sowan ke sini dalam rangka untuk berbareng-bareng kita silaturahim dan kemungkinan bisa menyampaikan hal-hal yang relatif baru. Saya mulai to the point yang pertama, bahwa sekarang ini, era ini IPHI menyatakan dan dinyatakan telah tidak ada masalah apa itu yang kaitannya dengan dualisme atau yang lain. Hal ini dibuktikan secara formal dan secara berbagai macam pertimbangan bentuk penuangan hukum, bahwa ketika ada dengan pendapat dari DPR, maka yang diundang, yang mengikuti, yang dipandang memenuhi ketentuan hukum adalah Pak Herman Suparno CS. Jadi baru-baru ini ada dengar pendapat yang dari PHI adalah Pak Herman CS. Jadi sekali lagi tidak ada masalah. Oleh karena itu maka ikhtiar yang wajib dilaksanakan oleh PHI, oleh kita semua adalah yang pertama, menegakkan disiplin. Jadi adanya berbagai gangguan dalam tanda petik itu mesti disiplin akan terkurangi. Contoh besar, ketika ada revolusi maka segala macam disiplin menjadi terkurangi, yang penting tujuan tercapai. Ini contoh besar. Contoh kecil termasuk saya ini, yang saya pakai ini termasuk bagian dari tidak disiplin. Jadi jaket ini belum ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Padahal atribut apapun sesuai dengan anggaran dasar pasal 22 ditetapkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga, di mana anggaran dasar rumah tangga itu produk dari muktamar. Jadi ini satu diantara contoh dan bukti tidak disiplin, tapi terpaksa dilaksanakan dalam rangka tujuan tercapai. Yang kedua, jadi mohon maaf, dari sisi itu di daerah, jadi daerah itu kalau wilayah itu rumbu-rumbu, ada yang persis dengan sinyalemen dari pusat, tapi ada yang karena orang wilayah itu hakikatnya kan di daerah. Itu disiplin yang kurang adalah adanya semacam pameo yang dibakukan, bisa itu rasa pengurus wilayah, rasa pengurus pusat, saya kira gitu nih. Ngerti nggak wonten, dan itu nggak salah saat itu, karena orang orang melaku. Nah, sekarang mulai ditegakkan kembali. Oke, yang kedua. Yang ketiga, dari sisi ini maka kurikulum pokok yang dilaksanakan adalah membenahi hal-hal yang internal dan menetapkan sumbang saran kepada eksternal. Yang internal adalah bagaimana tertib organisasi dikembalikan alon-alon. Tapi kalau di sini ini sudah saya menyaksikan sendiri kegiatannya luar biasa. Jadi saya tuh moco saja sudah lihat doleren ya apa itu kan selalu ada itu. Nah, ini yang antara lain yang internal. Kemudian yang eksternal untuk kembali ke khitoh, kembali ke laptop, yaitu IPHI itu adalah kegiatan haji. Yang haji itu utamanya misalnya, menurut ISD adalah termasuk pengamalan ibadah yang paripurna. Itu adalah mengenai agama. Tidak boleh lepas dari agama. Karena haji itu adalah
paripurnaning pengamalan secara formal. Nah, yang dimaksud ini sekarang yang dicontohkan dan bahkan sudah dilakukan, saya nanti akan menyambung pada Pak Zainal. Jadi insya Allah nanti bisa diadakan raker semacam ini di tingkat Eskarisdenan, yaitu mengenai bagaimana tampilan IPHI dari perspektif agama. Kalau Muhammadiyah sudah sempurna, agama majelis tarjih. Sudah majelis tarjih ya sudah ikut. Kalau NU misalnya itu bahsul masail. Kalau IPHI punya apa? Nggak punya, dan memang tidak bagiannya di situ. Tapi bukan berarti terus orang ngurus agama. Kalau orang ngurus agama namanya bukan haji. Nah, yang dimaksud misal sekarang ini pada waktu yang lalu ada Mina Jadid. Sekarang apa? Murur yang terbaru yang tingkat nasional. Yang lebih dari itu, mohon maaf ini kita insya Allah terlibat satu di antara itu. Mengenai Assalamualaikum, jawabannya bagaimana? Nah, gitu. Ono sing Waalaikumsalam, ada yang nah, ini haji diharapkan sekarang tampil secara garis besar. Dan barang itu kalau yang disampaikan oleh haji hanyalah literasinya, masalah pembahasan yang lebih dalam itu kita serahkan kepada Muhammadiyah, pada NU. Muhammadiyah lewat Bahdul Masailnya, lewat tarjih, NU lewat Bahdul Masailnya. Jadi kita tidak nyung, dan ibu dan bapak monggo silakan mau pakai yang mana. Tapi menjadi sesuatu yang tidak logis, menjadi cukup mengundang pihak luar, apalagi yang tidak suka kepada Islam. Wong salam kok jawabani itu. Padahal salam itu merupakan inti pokok untuk mlebu swarga itu. Rasul menyatakan, insya Allah hadisnya sahih, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Hatta itu harful waya menurut ngendikan para kiai. Jadi pol-pole pok-poke itu lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Iman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Afsyus salama bainakum. Nah, ing atase pokok kok pengamalane wono-wono. Nah, contoh kurikulum dalam IPHI yang sekarang minta disosialisasikan, nanti ini langsung amanat nun sewu pada Pak Zainal nanti. Jadi begini, mohon maaf saya potong sebentar. Mengenai pendekatan pelaksanaan sistem pembinaan IPHI, dulu ditetapkan ini ijtihadi, jadi tidak masuk ADRT tapi termasuk hal yang al-adatu muhakkamah yang dibakukan. Jadi pembinaan tiap wilayah Eskarisdenan itu dulu ditetapkan koordinator. Dulu untuk koordinator Eskarisdenan Solo ini Pak Zainal. Tapi karena kesalahan ketik Pak ya, kok namanya ganti bukan Pak Zainal. Saya tahu cuman untuk matur di sini menjadi sesuatu yang tidak etis. Nah, kemudian bukan karena kesalahan itu, dan itu oknum saja, tapi kabeh kan wis duwe garis sendiri ya. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Jadi yang begitu termasuk mungkin bagian dari waman asaa. Jadi ono hukumane dhewe-dhewe. Nah, sekarang dikembalikan istilahnya bukan koordinator, karena dulu koordinator itu menurut laporan-laporan dari daerah kurang jalan karena dianggap karena koordinator kan sama-sama ketua pengurus daerah. Terus sekarang diganti binwil, pembina wilayah. Nah, itu ketua-ketua dibagi. Nah, saya kebagian di Solo Raya. Nah, saking senangnya saya dengan Solo, karena di sini binwilnya sepindah rumah di Solo. Ini guyonane, tapi jane alasannya wong golek alasan. Ya, oke. Nah, binwil itu hanya polisi hariannya saya menunjuk Pak Zainal. Tidak perlu dengan SK karena tidak punya stempel. Jadi
Jangan pernah ada binwil gawe stempel. Jangan pernah ada koordinator gawe stempel. Oke, jadi sekarang koordinatornya Pak Zainal, dulu sudah kita sampaikan dalam rapat yang pertama. Oke, ini statusnya. Nah, kemudian sekarang ini literasi yang kita kembangkan, literasi agama. Paling tidak menunjukkan bahwa IPH itu memang juga di bidang keagamaan. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Jadi misal, ini tidak nyinggung tapi misal, semuanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang amaliah duniawiyah, tapi kalau tidak menyinggung agama, itu belum bisa dinyatakan secara sempurna kegiatan IPHI. Nah, untuk itu maka sekarang dikembangkan kembali. Jadi bagaimana apa yang terjadi dalam masyarakat itu kita bisa memberikan, ini diksi yang dipakai, memberikan alternatif solusi. Berbeda dengan Muhammadiyah. Arjah, sudah betul arjah. Kemudian kalau di Nahdlatul Ulama, asoh, itu yang asoh. Nah, jadi dalam PHI menyampaikan, tapi tidak menyampaikan ini lebih baik. Jadi tidak sama boleh, tapi saya beri contoh misalnya. Jadi contoh banyak, nanti akan kita laksanakan di rakor-rakor yang lain. Jadi raker itu sekarang, raker itu adalah minimal 1 kali dalam masa khidmat. Jadi minimal 1 kali. Yang hadir siapa? Yang hadir adalah pembina, dewan pembina, dewan pengawas, pengurus wilayah, pengurus daerah, badan pelaksana, dan cabang. Jadi minimal 1 kali. Jadi ini di sini sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Jadi 2 kali berarti sudah ya rujul ma'muru an uhdatil amri. Sudah keluar dari ikatan perintah. Artinya sudah cukup. Tapi bukan berarti nggak boleh. Berapa belas kali pun boleh. Jadi sudah sangat memenuhi syarat. Jadi nanti dikembangkan dalam raker-raker selanjutnya. Nah, contoh literasi yang disampaikan. Kalau kita bicara mengenai mabrur, masih ada yang kalau hajinya itu hajah, mabrur apa mabruro? Nah, nomor loro juga kan? Ya mabrurah wong putri kok, gitu kan? Takut ke kawaid ngendi saja harus mutobik. Kalau putri, keterangannya putri. Tapi anane mabrur itu dari mana? Itu hadis Rasul. Kita apa? Al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Yang mabrur dijamin surga itu siapa? Al hajju. Rasul tidak ngendika al-hajju. Kalau al-hajju yang dijamin adalah pak hajinya. Tapi kalau al-hajju prosesi hajinya sejak sebelum tindak sampai terakhir sampai meninggal. Jadi proses. Jadi insya Allah kita akan pakai tidak ada mabrur. Karena yang dijamin bukan al-hajju tapi al-hajju. Saya dulu pernah matur panjenengan kene ora keliru secara tidak langsung. Contoh kita bisa melihat mushaf itu dalam lajnah pentashkik itu ada namanya depannya bukan al-hajju tapi al-hajju. Siapa? Haj siapa? Jadi saya ulang kembali, misal ini contoh. Kemudian masih ada lagi, lalu yang disampaikan juga contoh. Jadi silakan dipakai enggak oleh orang luar, tidak tidak dipakai boleh, dipakai juga boleh. Contoh, ketika akan menerangkan mabrur, kalau tadi mabrur pora, ini ada literasi yang nyaris seluruh ahli ulama syekh yang di Arab Saudi itu kalau ada apalagi ada perubahan akan menyelenggarakan haji itu orang-orang tertentu diundang mendengarkan fatwa dari syekh siapa. Nah, ini itu nyaris semuanya memakai sebuah literatur al-idah
fi manasikin haji. Pak Kiai Fahri ini sudah pegangannya. Nah, kalau dinyatakan di sana, itu maka itu yang disampaikan dalam kurikulum yang nanti akan kita kembangkan. Jadi kita menyampaikan saja. Jadi antara lain dinyatakan di sana. Jadi wakila mabrur itu al-qabul, dan mabrur itu disebut juga makbul atau qabul. Wa min alamatil qabuli ayyarji'a khairon mimma kana wala yu'awidal ma'asi. Contoh itu kita sampaikan nanti dalam bentuk kitabnya apa, halaman berapa. Tidak harus manut, tapi antara lain ini yang relatif menjadi dekat dengan yang insya Allah asoh itu. Jadi tidak berani menyatakan asoh atau arja. Jadi makbul itu bisa juga disebut mabrur itu bisa juga disebut makbul. Wa min alamatil qabuli, lan setengah saking piro-piro ngalamate qabul. Jadi alamat itu banyak. Minnya itu kata para ulama itu litab'id, ba'diyah, tagihan. Jadi setengah saking ngalamate qabul itu adalah ayyarji'a khairam, lebih baik ketika pulang haji itu lebih baik. Wala yu'awidal ma'asi, dan tidak orang baleni berbuat maksiat. Ini antara lain nanti akan kita kembangkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi menyampaikan literasi itu sampai di kitab mana, halaman berapa, semua begitu. Nah, nanti milihnya nanti jadi kepada siapapun nanti akan dipersilakan. Seperti saya ketika memberikan itu, saya bacakan itu. Tapi ketika saya milih, kira-kira milih pemilih tarjih, saya mantepi tarjih. Tapi ketika di PHI itu, kan di haji kan hanya sampai itu. Jadi menyampaikan alternatif solusi. Maka nyatanya diksinya bukan menyampaikan solusi, tapi alternatif solusi. Oke. Nanti ini sekedar berita, nanti akan kita kembangkan. Yang terakhir, saya ingin menjaminkan contoh yang relatif lebih lengkap. Salam. Jadi tidak perlu apa mana sampai kowe salah aku bener. Sing bener waalaikumsalam, atau sing bener waalaikumsalam. Sekarang kita buka coba nggih. Siap-siap ora sah gelo atau njur ngarani bener dan tidak, tapi literasi yang dikembangkan di PHI. Contoh, salam. Sebuah literatur kecil, ada kitab yang dikarang oleh Muhammad Al-Hashimi, Mudirul Madaris. Mungkin kalau di sini struktur di kementerian itu sebagai direktur sekolah madrasah, memuat 2000 hadis yang relatif sahih. Satu diantaranya menyatakan salam ya. Assalamu ismun min asma'illahi wa do'a fil ardi fa'afshuhu bainakum. Assalam ismun min asma'illah, adalah merupakan nama dari nama-nama Allah. Kita kenali nama Allah itu ada berapa? 99. Jadi satu diantaranya adalah assalam. Wa do'a fil ardi, memang oleh Allah di waduh aja di salah ke digeritak ke dikeke begitu. Jadi aktifnya itu ketika kita di dunia ini, di bumi. Fa'afshuhu bainakum, maka silakan engkau saling uluk salam, dikembangkan di antara kalian. Ini dasarnya. Nah, kemudian cara lughwinya. Isim yang memakai al itu sering disebut dengan al ta'rif, lalu menjadi apa? Menjadi ma'rifah. Kalau yang tidak pakai itu menjadi nakirah. Kalau di bahasa Indonesia kan ma'rifah itu jelas, nakirah itu tidak jelas. Jadi yang tidak pakai al itu tidak jelas. Iya tapi tidak jelas. Contoh, masjidun, masjid.
ngerti masjid itu kalau ngono kuwi sholat itu misalnya. Berbeda dengan lakal masjidu pakai al. Alnya itu menjadi ma'rifah. Itu masjid jelas itu. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, bahasa saintifiknya dengan al semacam itu menjadi definitif. Jadi istilah nama yang semacam itu definitif, tegas, jelas. Secara bahasa berarti kalau salamun sejahtera. Tapi kalau assalamu selamat sejahtera bagi Anda. Salam itu fungsinya sebagai penghormatan atau juga sebagai doa. Jadi kembali kepada salam itu dari sisi bahasa, kalau salamun itu salam sejahtera. Tapi kalau assalamu pakai al, salam sejahtera bagi Anda dan saya, bagi semuanya, muslimin, muslimat dan seterusnya. Diperuntukkan itu. Oke, saya kira sudah genep. Saya yakin ini belum jelas pisanan, memang itu perlu, tapi bisa di menjadi makul ini, bisa di ento-ento. Nah, sekarang kembali kepada yang hadisnya itu. Assalamu ismun min asma'illah. Nama dari nama-nama Allah. Wa do'a fil ardi, yang disosialisasikan, dilaksanakan ketika kita di dunia. Fa'afsuhu bainakum, hendaklah engkau sebarluaskan di antara kalian. Oke, jadi itu memang nama Allah. Nah, untuk melihat nama Allah itu misalnya Rahman. Rahman apa Ar-Rahman? Ar-Rahman pakai al-ta'rif. Rahim pakai Ar-Rahim. Malik, Al-Maliku atau Malikun? Al-Malikun. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terbukti nama Allah itu sesuai Al-Quran adalah As-Salam, bukan Salam. Saya kira bisa paling ora membayangkan nanti kita akan diperdalam semacam itu. Dan di IPHI tidak menengwai orang rembuk agama. Tapi kalau orang rembuk agama bukan haji, tapi juga rembuknya hanya menyodorkan literasi. Dalam literasi apa. Jadi berarti yang sesuai ini adalah pakai al itu. Nah, saya kira ini yang terakhir. Oke, Mbak panjenengan kalau tidak ini kerasa belum. Jadi ini contoh yang nanti akan kita kembangkan. Jadi sehingga dari sisi ini menjadi assalamualaikum. Jawabannya adalah waalaikumsalam. Yang tidak pakai al tidak salah. Tapi sempurnanya insya Allah, karena sesuai tadi bukti Al-Quran, bukti lugawinya begitu. Saya kira itu kesimpulannya. Yang terakhir ini mengenai yang digalakkan sekarang, sedangkan yang eksternal kita sekarang ini dalam pelaksanaan haji di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? 8 tahun 2019. Nah, ini sekarang diganti dan harus diganti karena apa? Menyesuaikan kemajuan Arab Saudi yang sudah digitalisasi. Dari sisi lain dalam undang-undang, ketika percaturan birokrasi, maka yang bisa ketemu dengan Menteri Haji di Arab Saudi itu adalah Menteri Agama. Itu realisasi dari G2G. Jadi sekarang baru digarap. Satu diantaranya IPHI lewat IPHI Pusat telah memberikan masukan-masukan, antara lain semacam yang satu diantaranya kita sebut ini termasuk murur apa itu masuk di situ. Saya kira itu mudah-mudahan bisa kita terus lanjutkan. Dan mari kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian rapat sudah kita buka bersama. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Insyaallah dengan bacaan basmalah sudah dinyatakan dibuka secara resmi oleh Koordinator Wilayah Pembinaan IPI Kota Surakarta Solo Raya oleh Bapak Kiai Haji Mokhtar Hadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya untuk acara pembukaan kami nyatakan selesai dan ditutup. Untuk selanjutnya nanti setelah ini telah persiapan, waktu sepenuhnya kita serahkan kepada pimpinan sidang yang akan dipandu oleh Bapak Agus Tantowi dan juga kedua Bapak Haryanto dan yang ketiga Bapak Al-Munawar. Nanti kebertiga mohon untuk bisa menempatkan diri dan melaksanakan tugas kewenangannya sebagai pimpinan sidang.